Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesempatan untuk bertolabul ilmi dalam perkuliahan pendidikan agama Islam 1. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti perkuliahan ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari nanti semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin. Amin. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyoal tentang akhlak. Setelah kita menyoal beberapa pembahasan yang telah berlalu, yang terakhir kemarin kita telah membahas tentang iman kepada qada dan qadar, maka hari ini kita akan menyoal tentang akhlak. Akhlak ini merupakan buah daripada segala ibadah, baik akidah maupun ibadah, itu buahnya adalah akhlak. Kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya dan kitab Minhajul Abidinnya disampaikan bahwa al-akhlaq itu adalah samratul ibadah. Akhlak itu adalah buahnya ibadah. Jadi ibadah apapun apabila tidak berujung pada akhlak yang baik, tidak menyebabkan atau membuat kita memiliki akhlak yang baik, maka ibarat pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, ibadah yang sempurna, ibadah yang berhasil adalah ibadah yang apabila kita lakukan menjadikan kita ini manusia yang berakhlak. Adik-adik sekalian, yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akhlak adalah perbedaan. Ya. Kita sering mendengar istilah etika, moral, dan akhlak. Tiga istilah ini sering disandingkan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama adalah etika. Jadi etika itu adalah perbuatan yang kebenarannya itu didasarkan pada akal. Jadi benar dan tidaknya sesuatu itu didasarkan pada akal. Tentunya ini lebih dekat dengan paham falsafah atau ini dekat dengan filsafat ya. Memang akal itu pada satu waktu dibutuhkan untuk menemukan sebuah kebenaran, tapi bukan berarti semua kebenaran itu berdasarkan pada akal. Apalagi kebenaran yang berkaitan dengan agama. Tidak semua hal-hal yang benar menurut agama itu harus benar menurut akhlak. Karena sekali lagi akhlak itu bukanlah satu-satunya alat untuk menemukan kebenaran. Akhlak itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk menemukan kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu bisa diperoleh dengan kata lain, kebenaran itu bisa diperoleh melalui akal, tapi tidak semua kebenaran itu harus masuk akal, terutama dalam hal agama. Nah, itu adalah akal. Yang kedua etika. Yang kedua adalah moral. Jadi moral itu adalah perbuatan yang kebenarannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Ya, kepada kebiasaan di dalam masyarakat itu apa? Yang tradisi yang turun temurun. Misalkan bertemu dengan orang saling menyapa. Ya. Apabila ada tetangganya punya hajat, dia itu datang. Apabila tetangganya itu punya hajat, misalkan walimatul arus atau menikahkan putrinya,
kemudian kebiasaan para tetangga itu nyumbang datang ke rumah, itu adalah moral. Apabila kalian itu tidak datang, maka dianggap itu tidak bermoral karena menyalahi adat istiadat. Jadi moral ini perbuatan yang kebenarannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat, pada adat istiadat. Sedangkan akhlak adalah perbuatan yang kebenarannya didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran seperti apa, As-Sunnah seperti apa, itulah akhlak. Kebenaran perbuatan seseorang yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan membentak orang tua itu tidak berakhlak, ya, karena apa? Di dalam Al-Quran itu disebutkan wala taqul lahuma ufin, janganlah berbicara atau hus kepada orang tua. Ya. Maka berbicara kepada orang tua ini termasuk suatu perbuatan yang dikatakan tidak berakhlak atau akhlak yang buruk. Karena apa? Ya, karena di dalam Al-Quran perintahnya itu dilarang berkata kepada orang tua. Nah, meskipun etika, moral, dan akhlak ini memiliki perbedaan yang mendasar, tetapi perlu diingat bahwa ya bisa juga terkadang suatu yang dikatakan akhlak itu juga dikatakan sebagai moral dan etika. Seperti tadi, ya, berbicara hus itu merupakan akhlak karena didasarkan pada Al-Quran, tetapi juga termasuk etika karena secara logika orang tua itu adalah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang mengasihi kita. Apabila kita itu membangkang kepadanya dengan cara berkata kasar, itu secara logika juga salah. Begitu juga dengan secara moral. Ya, dalam adat istiadat masyarakat, tidak ada satu masyarakat itu yang memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang mengajarkan untuk berdurhaka kepada orang tua. Jadi tidak ada sekelompok masyarakat yang di situ itu mendidik anak-anaknya untuk durhaka kepada orang tuanya. Maka ya, satu kesempatan, pada kesempatan tertentu sesuatu itu bisa dikatakan akhlak, bisa dikatakan moral juga, bisa dikatakan etika. Apabila memang mengandung 3 unsur itu, mengandung perbuatan yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga memang secara logika benar adanya dan secara adat istiadat juga sesuai. Nah, sedangkan akhlak sendiri ya secara terperinci artinya apa? Ya, akhlak itu secara bahasa artinya adalah perilaku, khulqun, ya, perilaku. Secara istilah banyak sekali para ulama mendefinisikan akhlak ini. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, ini salah satu imam besar tasawuf yang sebagian atau yang diikuti oleh kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu terutama di Indonesia ya secara akidah menganut akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi, sedangkan dalam urusan fikih menganut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sedangkan tasawufnya mengikuti mazhabnya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini ketika berpendapat tentang akhlak, beliau memberikan definisi ya akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Atau secara sederhana bisa dikatakan perilaku yang spontanitas. Ini adalah pengertian akhlak. Ada Pak perilaku yang tidak spontanitas, ada ya perilaku yang membutuhkan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Contohnya ya ketika seseorang itu sholat Jum'ah, kemudian di hadapannya ada kotak amal yang lewat. Kemudian ketika dia itu ingin memasukkan uang ke dalam kotak amal, dia berpikir-pikir ya ngasih enggak, memasukkan atau tidak. Nah, ini belum tergolong akhlak yang sempurna. Karena apa? Karena masih memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
Contohnya lagi, misalkan kalian mahasiswa Unisula, nanti kalau misalkan sudah offline ya, yang kalian tinggal di luar yang lumayan jauh dari Unisula, mungkin di daerah kota atau di daerah Demak atau di daerah Ungaran. Ketika kalian berangkat misalkan ya, ada salah satu cowok yang berangkat, mahasiswa Unisula berangkat dari Ungaran, dia naik kendaraan umum shuttle bis atau apa dari Banyumanik lah yang lebih dekat. Kemudian ketika dia duduk di situ, tempat duduknya sudah penuh, dia duduk di paling belakang. Nah, pada kesempatan berhenti di sebuah terminal, bukan terminal ya, ini tempat untuk menunggu bis itu ya, misalkan seperti di depan kampus itu ya, tempat duduknya penuh, kemudian masuklah seorang perempuan tua berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk. Nah, kemudian laki-laki ini diam ya, seakan-akan acuh. Kemudian ketika berhenti di stasiun yang berikutnya, masuk misalkan cewek atau gadis yang muda dan cantik, kemudian laki-laki tersebut berdiri mempersilahkan perempuan tersebut untuk duduk ya, sedangkan tempat duduk sudah penuh ya. Nah, ini perilaku yang baik tetapi tidak disebut akhlak. Karena apa? Karena kebaikan itu didasarkan pada sebuah pertimbangan dan pemikiran. Memikir, dia berpikir dan menimbang. Yang pertama tadi yang berdiri adalah ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah tidak cantik, dibiarkan saja. Tapi kalau cantik, ya ini disilakan duduk untuk mendapatkan perhatian, biar dikatain seorang cowok yang perhatian sama cewek. Nah, ini belum termasuk akhlak. Karena apa? Walaupun itu baik ya, baik. Dan tidak salah juga, baik, tetapi itu belum dikatakan sebagai akhlak karena ya masih memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan yang dimasukkan akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, atau perilaku yang spontanitas dalam hal kebaikan. Tetapi perlu diingat pula ya, adik-adik sekalian ya, membuat perilaku spontanitas itu tidak semudah membicarakannya ya. Lalu bagaimana? Perlu adanya pembiasaan diulang-ulang ya, sehingga perbuatan itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak disadarinya. Nah, ketika sesuatu itu sudah dilakukan berulang-ulang dan menjadi sebuah rutinitas, maka terkadang kita sendiri akan lupa bahwa kita itu sedang melakukan perbuatan itu. Sehingga kita itu tidak menimbang-nimbang, tidak memikirkan, artinya tidak memikirkan itu kita sedang apa. Tapi karena itu memang kita sudah menjadi rutinitas. Misalkan ketika kalian makan ya, ada dari kalian yang makan, ketika makan kemudian kalian ingat bahwa kalian itu sedang makan, ini sedang makan, tidak. Ya biasa aja, karena itu sudah menjadi rutinitas dan spontanitas. Ketika kalian lapar ya makan. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena makan ini sudah menjadi kebiasaan kalian sejak kecil. Bahkan sejak kalian itu belum mengenal makanan. Maka perlu pembiasaan. Ini ada satu cerita yang sering saya ceritakan, bahwa suatu ketika itu ada seorang yang sedang belajar pada seorang ulama, katakanlah di pondok pesantren. Nah, di daerah Makkah ini ya. Kemudian santri tersebut tergiur pada kecantikan putri gurunya tersebut. Kemudian dia berusaha mencari cara supaya dia itu dapat sering bertemu dengan putri gurunya tersebut. Maka dia itu menemukan satu ide untuk berjualan air. Pura-pura berjualan air supaya menjadi langganan kiai. Dan ketika dia menjadi langganan kiai, maka dia akan sering-sering datang ke rumah kiai dan menaruh air itu di tempat ya, terutama di tempat mandi, di tempat-tempat yang privasi, yang berbau keluarga gitu, sehingga dia itu bisa menyaksikan anaknya. Tapi kemudian dia akal bulusnya ini ketahuan oleh kiainya tersebut, dan kemudian dipanggil ya, bahwa kiai mengatakan bahwa saya itu tahu bahwa kamu itu berpura-pura karena kamu ingin melihat putri saya. Kalau kamu memang suka kepada putri saya itu gampang, tidak perlu berpura-pura sedemikian itu, tapi cukup saja penuhi satu syarat. Apa wahai kiai?
Kemudian dijawab syaratnya adalah kamu sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari di Masjidil Haram. Ketika kamu nanti mampu melakukannya, maka kamu akan kunikahkan dengan anakku tanpa syarat. Wah, akhirnya betul. Kemudian laki-laki tersebut berusaha melakukan sholat 5 waktu ya berjamaah ya, selama 40 hari di Masjidil Haram. 1, 2 kali, 1, 2, 3 hari sholatnya itu masih karena dia ingin mendapatkan putri kiai. Tapi selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya itu lama-kelamaan dia semakin lupa ya apa tujuannya dia sholat ya. Karena apa? Karena itu menjadi rutinitas yang dibiasakan sehingga dia itu lupa bahwa sebenarnya dia sholat berjamaah itu tujuannya adalah untuk memperoleh perhatian kiai supaya dia itu dinikahkan dengan anaknya. Hingga pada suatu ketika sampailah pada saatnya dia itu selesai melaksanakan syarat tersebut, 40 hari sudah tuntas dia melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, sholat 5 waktu, dan ketika dia selesai langsung digandeng oleh kiainya tersebut. Kemudian mau dinikahkan dan dia kaget, "Weh, bapak ini siapa kok tiba-tiba menggandeng saya? Oh, saya ini kan yang memberikanmu janji kalau kau selesai melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah selama 40 hari, maka kau akan kunikahkan dengan istriku. Dan hari ini sudah kau laksanakan dan saatnya aku menepati janjiku." Kemudian laki-laki tersebut, "Wah, enak saja, ini saya sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari ini janjinya surga. Lah kok terima diganti dengan putrimu saja? Nanti saya rugi, saya tidak mau." Nah, akhirnya apa? Artinya apa? Dia melakukan perbuatan yang ikhlas itu ya, yang spontanitas itu karena dibiasakan, walaupun pada mulanya dia itu beribadah karena ingin mendapatkan anak kiainya, tapi lama-kelamaan dia lupa dengan tujuan itu karena sudah menjadi kebiasaan. Maka akhlak yang baik ini pun sama. Ketika perilaku itu ingin menjadi sebuah akhlak yang spontanitas tanpa pertimbangan, maka harus dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa akhlak itu penting? Karena akhlak itu sebagai tujuan daripada kenabian Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu bersabda ya, "Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini menjadi tujuan utama yang bagaimana supaya umatnya Muhammad ini berakhlak baik. Walaupun dalam membentuk akhlak itu melalui wasilah-wasilah atau perantara-perantara, baik melalui perantara dalam bentuk ibadah yang lain seperti sholat, zakat, puasa, haji, tapi ya akhlak itu menjadi tujuan utama. Bukan supaya kalian itu pandai, bukan supaya kalian itu menjadi ilmuwan, tetapi supaya kalian itu berakhlak. Kalian menjadi ilmuwan, kalian menjadi akademisi yang cerdas, tetapi kalian itu memiliki akhlak yang tidak baik, maka ini juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariatnya Rasulullah itu apapun bentuk ibadah kalian, apapun bentuk amal kalian itu tujuannya adalah liutamima makarimal akhlak. Karena memang ya umat-umat Islam atau orang-orang non-Islam yang masuk Islam pada zaman Rasulullah itu perlu diketahui bahwa kebanyakan dari mereka itu makhluk Islam bukan karena dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, bukan karena bukan kendaraannya dakwah-dakwahnya Rasulullah, tapi karena mereka itu betul-betul melihat secara nyata ya perilaku Rasulullah yang sangat baik, yang sangat patut ditiru, yang sangat mengagumkan orang-orang kafir pada zaman itu, sehingga tertarik untuk masuk Islam. Karena apa? Islam itu tercermin melalui perilaku Rasulullah yang membuat orang lain itu merasa nyaman, membuat kondisi masyarakat menjadi lebih baik, hubungan antar satu dengan yang lain semakin baik. Karena apa? Karena itu dicontohkan Rasulullah. Jadi Islam zaman itu menjadi menarik karena Islam itu ya
digambarkan oleh Rasulullah melalui perilakunya yang baik. Ya, maka Rasulullah itu diutamima makarimal akhlak. Yang selanjutnya akhlak sebagai standar keimanan. Di dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, umat mukmin atau umat Islam yang paling sempurna imannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling baik. Artinya apa? Semakin baik akhlaknya berarti menunjukkan semakin sempurna imannya. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk akhlaknya maka menunjukkan semakin buruk pula, semakin tidak sempurna, semakin kurang pula imannya. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu ya diterminkan melalui akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi kalian itu sempurna atau tidak, kita itu sempurna atau tidak imannya dilihat dari perilaku kita masing-masing. Yang terakhir pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang akhlak. Pembagian akhlak dilihat dari objeknya. Ya ada dua, akhlak kepada kholik dan akhlak kepada makhluk. Kemarin di dalam mempelajari akidah sudah saya sampaikan bahwa hanya ada dua di alam ini, yaitu ada kholik dan makhluk. Kholik itu adalah sang pencipta, makhluk itu adalah suatu yang diciptakan. Kholik tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan makhluk itu macam-macam ya. Ada manusia, ada setan, ada jin, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kita sebagai manusia itu diperintah untuk ya berakhlak baik kepada sang kholik yaitu Allah, juga kepada makhluk baik itu hewan maupun tumbuhan. Kalau jin dan setan itu sudah tidak perlu diakhlaki lagi karena mereka adalah musuh kita. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan inas syaitona aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Baik, yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana cara kita menunjukkan akhlak kita kepada Allah? Ya dengan cara mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Kita diperintah oleh Allah untuk sholat, ya sholat ketika adzan berkumandang. Kita diperintah zakat, ya ketika zakat kita sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasannya, maka kita zakat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa ketika bulan Ramadan tiba, maka kita berpuasa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah haji, maka ketika harta kita cukup untuk saku, maka kita harus beribadah haji. Nah, itulah akhlak. Jadi akhlak di sini menuruti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita dilarang untuk dolim, jangan dolim. Kita dilarang untuk berghibah, maka jangan berghibah. Begitu juga dengan akhlak kepada makhluk, kepada hewan, tumbuhan dan manusia lain. Manusia lain baik orang tua maupun saudara ataupun orang yang bukan saudara kita atau masyarakat pun perlu kita baiki. Kita harus berakhlak baik kepada mereka, terlebih kepada orang tua. Ya, ridallahu ridul walidain. Ya, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berakhlak kepada orang tua. Nah, begitu juga dengan dengan masyarakat, bagaimana kita itu menjalin hubungan yang baik, menyambung silaturahim dengan kerabat, kemudian silaturahim dengan masyarakat, tetangga kita, ya. Kemudian akhlak kepada hewan, tidak suka menyiksa hewan, memberi kasih sayang kepada hewan. Jangan salah ya, bahwa ada satu cerita yang masyhur, seorang perempuan itu ya yang ahli ibadah, tetapi karena dia itu menyiksa anjing, dalam satu riwayat menyiksa kucing dan sampai meninggal, dan itulah yang menyebabkan dia masuk neraka karena dia itu menyiksa hewan. Begitu juga dengan sebaliknya ya, banyak orang yang masuk surga itu karena rasa kasih sayangnya kepada hewan. Salah satunya adalah Imam Ghazali, di mana ya
Ya salah satu penyebab dia yang masuk surga adalah ketika mengarang kitab, kemudian ada lalat yang hinggap di penanya, kemudian dia berhenti untuk tidak terus menulis. Dia berhenti menulis karena membiarkan lalat itu menghisap tintanya sampai kenyang. Ketika sudah kenyang barulah dia itu ketika sudah lalat sudah kenyang dan terbang kembali, kemudian baru Imam Ghazali itu meneruskan penanya. Jadi dia berhenti menulis karena dia itu punya rasa kasih sayang terhadap lalat. Nah, begitulah salah satu hal yang menyebabkan Imam Ghazali masuk surga. Maka kita sebagai manusia pun harus meneladani perilaku Rasulullah, perilaku para ulama-ulama salafus sholihin, ya, baik terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Ya, terhadap tumbuhan pun sama, ketika kita jalan kaki kemudian ada pohon yang melintas di yang daunnya sampai ke jalan, kemudian jangan diambil dan dipretel ya. Ketika dipretel ini juga termasuk tidak berakhlak. Maka kita merawat tumbuhan itu juga termasuk akhlak-akhlak kepada makhluk. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang akhlak. Ini bagian 1 dan insya Allah akan kita lanjut pada bagian yang kedua. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang berakhlak, manusia yang berakhlak baik kepada Allah maupun kepada makhluk yang lain. Ya, baik hewan maupun tumbuhan, terutama akhlak kita kepada masyarakat manusia lain, terutama pada orang tua kita. Semoga kita dijadikan makhluk yang berakhlak. Amin Allahumma amin. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.